Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, hidup adalah anugerah. Hidup adalah perputaran antara kesenangan dan juga kesedihan. Tidak selamanya hidup penuh dengan kebahagiaan dan tidak selamanya juga hidup penuh dengan kesedihan. Pasangan suami istri pasti mengalami naik dan turun dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi Allah berjanji kepada para istri yang setia menemani suaminya dalam keadaan senang maupun sakit, maka syurga adalah balasannya. Saat ini saya sudah berada di kediaman Mbak Tami, istri dari komedian Mas Pepeng, yang kita sama-sama tahu beliau sudah 9 tahun terbaring di tempat tidur karena mengalami penyakit kelumpuhan. Dan Mbak Tami sebagai istri tercinta menemani dan merawat Mas Pepeng selama 9 tahun tersebut. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Sekarang saya akan ngobrol banyak dengan Mbak Tami tentang bagaimana perjalanan hidupnya dalam merawat suami tercinta dan juga kisah berhijabnya. Bagaimana dia mampu menghilangkan kesedihan-kesedihannya dan tetap tabah dan tegar dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Utami Mariam Siti Aisyah adalah istri dari komedian senior Verasta Subardi atau yang dikenal dengan Pepeng. Wanita yang biasa disapa Tami ini lahir di Jakarta 29 Maret 1961 dari keluarga diplomat. Sempat tinggal dan besar di luar negeri, ia memutuskan menikah dengan Pepeng serta menetap di Indonesia. Tami akhirnya yakin berhijab setelah beberapa kali menolak permintaan suami tercinta untuk berhijab. Kini setelah 9 tahun, sejak pertama kali sang suami divonis mengidap penyakit langka, multiple sclerosis, tidak terlihat sedikit pun keluh kesah serta wajah sedih yang tergambar dari penulis buku That's All ini. Justru keikhlasan dan keceriaanlah yang terus mewarnai keseharian Tami dan keluarganya. Di sela-sela mengurus suami tercinta dan keluarga, Tami juga tetap menekuni hobinya sebagai kolektor cangkir dan mengelola usaha kacang milik keluarga. Lalu, apakah kisah inspiratif mereka hingga tetap mampu menghadapi ujian kehidupan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang. Silahkan duduk. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Tami? Selalu ceria mukanya. Insya Allah. Semua orang tahu Mas Pepeng terkena penyakit yang langka, multiple sclerosis, jika saya tidak salah. Dan dada ke bawah sudah lumpuh. 9 tahun. You're great. I think my God is great. Karena dengan bantuan Allah ya semua yang kami jalankan kesannya ringan. Iya, setiap orang melihat bahwa kok bisa ya Mbak Tami. Maksudnya ini bukan sebuah kisah cinta anak muda yang cinta monyet gitu. It's more than love gitu. Bahwa it's amazing. Seperti yang diajarkan Peng kepada saya sama anak-anak, acceptance. Jadi kita terima dulu, kita grab, kita terima. Nah, habis itu kita mewek deh kepada Allah. Ya Allah, gak bisa nih, gak kuat, gue mesti ngapain? Nah, that's what I did. And saya biarpun tahu, Peng mungkin dia juga nangis kepada Allah. Dia gak pernah loh memperlihatkan kepada saya maupun anak-anak bahwa dia yang orang kan bilang galau, putus asa. I don't see that from my husband. Dan sebagai seorang ibu waktu itu, anak-anak pasti masih kecil ya Mbak. Dan itu pasti terbersit lah. Bagaimana hidup saya? Iya. Ketika Peng sakit, itu anak saya tertua sudah lulus SMA. Dan dia ketika itu, ya alhamdulillah Peng itu rezekinya ada, dia bisa sekolahin anaknya keluarga. He paid for himself ya. Jadi dia berangkat, itu bapaknya pakai krek ya, masih pakai krek. Jadi belum kena MS, belum ketahuan. Kan makin lama dia menurun dari krek, lama-lama pakai kursi roda. Itu anak saya waktu di Malaysia ya, di sekolah. Dia kaget, dia bilang, Bapak, saya postpone, katanya. Jadi anak saya pun bersiap untuk bekerja.
Jadi berhenti sekolah karena dia tahu dia masih punya adik 3. Tapi Peng bilang, loh, kenapa? Terusin. Ya tapi nanti dari mana dananya? Allah Maha Kaya. If you ask me, we don't have any money. Tapi we're not poor and we're not sad. Dan itu yang Peng kasih contoh kepada anak-anak. Saya selalu bilang, Peng itu kalau saya lihat sampai hari ini Peng ini berhasil memberi contoh yang baik. Bahwa jangan panik, jangan curhat sama manusia. If you want to talk, you talk with God. Luar biasa. Dan dalam 9 tahun ini apa momen yang paling, ya bisa dibilang mungkin menyedihkan, yang paling berat bagi Mbak Tami dalam 9 tahun mengurus suami? Kalau dia masuk rumah sakit, Peng serangan jantung 2 kali. Serangan jantung. Last August. Kalau udah masuk ICU, dia nggak bisa ngomong. Dokternya bilang, Pak, ini less than 25%. So, Bapak harus siap, kita akan pakaiin alat. Dan dikasih lihat semua alat di ICU, Allahu Akbar. So, every moment for me is a process of learning. Betul. Jadi pembelajaran. This is life. That's why if you live like me, you don't have time to be sad. You don't have time to be angry. Marah, lupa kok segala. Karena we're so busy ya. Peng sama saya tuh busy. Everything, sampai orang pada bilang, nggak ada kerjaan sih, pengen jual kacang. We're selling kacang, you know, and we're selling books. Okay. We have books to sell, and we don't mind. Terus orang bilang, itu kan ngeteng, tapi we're happy. Karena buat apa yang terjadi itu kita kasih value, kita kasih nilai. Setiap kali kita do something, itu we get value, and that makes us happy. It's very amazing your story. Saya belajar banyak tentang cinta, keikhlasan, acceptance, dan you're amazing. That's it. Kita akan lanjutkan setelah ini, ya Mbak ya. Pemirsa, setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan Mbak Tami dan juga Ustadz Kiai Haji Anwar Sanusi. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Mbak berasal dari keluarga yang berada, keluarga diplomat. Mungkin dari kecil hidupnya sudah senang. Pernah terbayang nggak? Atau mungkin ya, mohon maaf, menyesal menikah dengan Mas Pepeng dan harus mengurus selama 9 tahun? Mungkin saya mempunyai mitra kerja yang luar biasa. So, Peng itu has become my role model ya. Jadi saya tidak harus cari kemana-mana. Allah itu memberi kita sesuai sama kemampuan, right? And what happened is saya sama Allah diberi juga kemudahan, yaitu my companion ini orangnya bisa diajak kerja sama. Dan luar biasa kan, kalau kita punya mitra kerja, kita nggak bisa kerja sama, ada hidup kita udah kayak neraka kan. Yeah. Tapi I have a wonderful life and we have fun. Jadi akhirnya Peng itu dia bisa ngambil keputusan sendiri. Makanya kalau orang misalnya datang dengan membawa terapi atau apa, itu Peng itu tidak pernah menolak, tapi dia juga kembalikan kepada Allah. Jadi Peng selalu bilang, saya istikharah dulu ya. Oh gitu, jadi setiap kali ada orang ini membantu ya untuk mengobati. Karena kalau kita menolak, kan kita sombong. Kan orang mau nolong, niatnya biniatan, kan niatnya bagus. Subhanallah. Tapi kan belum tentu itu the right choice yang Allah pilih. Jadi Peng itu selalu saya istikharah. Nah nanti dia kalau kayak gitu 1, 2, 3 hari, kalau memang bagus dia jalanin, kalau enggak dia enggak. Nah, ada satu hal yang saya baca ya di Mas Pepeng. He said everything is personalized. Yes. Sakit yang dirasakan orang belum tentu sakit dirasakan Right, saya. betul. Dan itu yang menjadi kekuatan Mas Pepeng saya rasa ya. Ya. Dan itu juga yang saya rasakan juga anak-anak. Oh Allah itu memberi sesuatu itu personal, very private, apapun. Jadi ujian, orang diberi ujian itu very personal. Hanya dia yang bisa selesai, hanya dia yang bisa lulus. Coba, kebayangkan. Jadi saya akhirnya bolak-balik, saya di situ aja deh. Saya pikir it's okay. Dan kenapa saya juga bilang why we say this is our cave? Karena ketika saya baru sakit, surat Al-Kahfi itu menemani kami. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Luar biasa ya, dan saya ya sangat terinspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, gimana kabar? Assalamualaikum, syukran. Tempo hari sempat kemari kan. Lalu kok kangen gitu, rindu. Iya. Saya suka pikir-pikir ini ya sakit Mas Pepeng apa masyarakat di situ. Mas Pepengnya nggak sakit ya? Mas Pepeng biasa-biasa aja, happy-happy aja. Dan masyarakat yang lihat malah kok kelihatan sakit-sakit gitu. Saya pernah kasih advice sama Mas Pepeng tempo hari bahwa dokter sejati itu sebetulnya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Dan Mas Pepeng lihatnya berpegang betul pada itu. Senang-senang aja gimana ya? Gimana Pak Kiai melihat ini Mbak Tami yang sangat luar biasa? Mbak Tami luar biasa. 9 tahun biasa. Ya, 9 tahun luar biasa. Seorang wanita sesoleh Mbak Tami ini berhak masuk surga. Amin. Sebab begitu sabda Rasul pada Tauban, seorang istri yang pada saat hidupnya mendapat ridho sepenuhnya dari suami karena kesetiaannya, dia berhak atasnya surga. Mbak Tami memiliki itu. Amin. Tidak banyak wanita yang memiliki sifat-sifat semacam itu, apalagi situasi sekarang. Sudah cinta sejati. Pak Kiai pun kalau tidak salah istrinya juga terkena penyakit Istri saya stroke 11 tahun. Stroke 11 tahun. Kita sama-sama sabar. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanu hum la yuftanun. Apa kamu kira kalau kamu mengaku sudah beriman lalu iman kamu dibiarkan lenggang kangkung di muka bumi? Itu selalu jadi pegangan. Dan Mbak Tami memiliki itu. Salehah, bergaul dengan masyarakat, tidak pernah menunjukkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, selalu merawat orang yang sedang sakit, mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh. Subhanallah, luar biasa. Siapa orang yang tidak iri pada kesalehan? Dan kepada Mas Pepeng kita juga iri. Kesabarannya, ketekunannya, tidak pernah emosional, ya, tidak pernah marah, menerima anugerah dari Allah. Karena bagi orang-orang yang beriman, memang sakit itu salah satu cara Allah untuk mengangkat segala kekhilafan. Mas Pepeng sudah tidak punya dosa, malah saya kira kita yang banyak dosa. Iya, banyak banget ya nih. Pakai juga mau ini ketemu Mas Pepeng. Saya mau ketemu Mas Pepeng, ya. Kita udah lama. Goa Ya. namanya. Silakan yuk, lihat guanya Peng yuk. Oke. Silakan Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mas Pepeng, apa kabar? Silaturahmi lepas rindu. Insyaallah. Tadi iya. Seperti ada sakit ya? Iya, sehat banget, luar biasa. Iya, itu ada juga wartawan nanya. Abang ini pura-pura sehat apa pura-pura sakit? Kalau Mas Pepeng sendiri melihat Mbak Tami, atau apa hikmah terbesar yang Mas Pepeng dapat? Tami itu pinter dongeng. Jadi saya kan in pain benar-benar yang setiap detik nyeri gitu. Tapi saya juga nggak mau berkeluh kesah karena kan janjinya Allah bahwa dikabulkan doanya, digugurkan doanya, dosanya sampai dia mengeluhkan gitu. Saya khawatir tabungan saya hilang kan gitu ya Ustadz ya. Jadi saya cuma diem, tolong saya deh. Saya sini dipencet, nanti kalau saya tidur tolong peluk saya tidur. Rasul kalau begini memberikan kriteria rumah tangga yang bahagia itu, saya melihat pada masa Pepeng Mbak Tami ya, ada muasyarah bil ma'ruf, saling berhubungan dengan indah. Nah, lalu rumah tangga macam itu yang disebut sakinah, rumah tangga yang tenang, tentram, dingin, mawaddah. Mawaddah itu artinya ruang hampa. Tidak ada dosa istri di hati suami, tidak ada salah suami di hati istri. Yang ada cuma satu kata maaf. Tidak ada keduanya. Mawaddah, Memperkecil perbedaan gitu. memperkecil perbedaan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmah itu cinta plus. Yang ruang lingkup cincinnya itu semua berisi tentang cinta dan merhamah. Nah, itu sebabnya rumah tangga Islam tidak mungkin putus. Allah sangat benci pada orang yang melakukan hubungan pernikahan putus. Sebab ada satu lagi kuncinya, amanah.
Jadi tidak hanya sakinah mawaddah warahmah. Tidak. Ada orang datang kepada Rasul gini, ya Rasulullah, saya udah nggak cinta sama istri. Kamu nggak sakinah? Tidak. Nggak mawaddah? Tidak. Rahmah? Tidak. Kata Nabi, kau letakkan di mana amanah itu? Menurut saya, maaf kalau saya salah, cinta itu barangkali sudah menipis, tapi kata kuncinya adalah komitmen. Jadi ijab kabul itu kan komitmen ya Ustaz ya. Kalau udah ijab kabul, wush, goyang itu benar-benar aras, yes. Nah, komitmen dia tinggi. Saya khawatir generasi muda kita malah nggak punya. Oh iya nih, saya masih muda. Mas Pepe gimana Senior sih? nih. Kalau saya kan sekarang banyak motivator, inspirator, driver, dia bilang gitu. Yang iya, dan dia bicara bahwa acceptance kan. Padahal kata kuncinya kan seperti yang dikatakan oleh agama kita. Sami'na wa ta'. Jadi saya dengar, saya tahu, saya tidak berontak. Saya terima ya Allah. Karena apa? Setahu saya dari aspek pengetahuan yang saya kaji, semakin kita berontak, contohnya kita sakit gigi, kita teriak, aduh, makin jadi. Makin sakit ya? Iya. Dulu saya hampir untuk S3 saya, untuk saya bikin between pain and sickness, dari suffering. Jadi penderitaan ini sebenarnya yang bikin kita sakit jiwa, suffer. Sickness. Kalau kita in pain, saya in pain setiap hari, tapi saya tidak menderita. Karena apa? Ingat padaku, maka hatimu akan tenang. Lalu akan orang nanya, jadi abang sakitnya hilang? Sakit saya nggak hilang, tapi hati saya tenang. Begitu kita damai, kita accept, terus apa lagi takut ya Ustaz ya? Karena tidak memberontaknya itu. Tidak memberontak. Begitulah orang arif. Yes. Artinya, kalau saya boleh berbagi, itu yang saya sebut kacamata iman. Kalau kita pakai akal, bawahnya kita berontak aja. Walau alam jawab, mengerti sih. Luar biasa. Wah, speechless ya Pak Kiai. Kayaknya ini Kiai Pepeng. Saya Batman. Oh, Batman. Always in the bed. Always in the bed. Oke, luar biasa. Terakhir kesimpulan dari Pak Kiai. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Luar biasa. Dan Mas Pepe yang telah memberikan berbagi ilmu dengan kita. Banyak yang dipelajari. Banyak yang dipelajari. Itu yang disebut hikmatut tasri' dalam agama. Kalau ngaji di hikmatut tasri', wisdom. Itu kebijakan, kearifan yang mestinya memang dipunyai oleh setiap kita semua. Mas Pepe sudah melampaui itu, kelihatan bukan cuma punya. Mbak Tami bersyukur betul, Mas Pepe sudah punya pemahaman keagamaan, mengamalkan nilai-nilai agama sebagus itu. Kita barangkali perlu belajar juga tentang itu. Apalagi saya nih, masih muda banget ya. Di dalam Quran itu ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Memang Allah tidak memberikan ujian pada seseorang di luar daya dukungnya. Gitu. Jadi memang Allah tahu iman Mas Pepeng sudah bisa menerima itu, iman Mbak Tami sudah bisa menerima itu. Mudah-mudahan itu bisa terus berbagi kepada masyarakat se-Indonesia, Mbak Tami. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, pemirsa. Ini adalah salah satu episode yang sangat menginspirasi saya. Saya belajar banyak tentang arti kesabaran dalam episode ini. Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar dari kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya melihat Mas Pepeng dan Mbak Tami sangat luar biasa dan memberikan contoh bagi kita semua generasi muda untuk terus berusaha dan bangkit apapun kondisi yang terjadi.
terakhir Mbak Tami dan Mas Pepeng, saya ada hadiah. Tadi kan saya udah dikasih buku hadiah juga ya, buku saya dan Ustadz Kiai Anwar. That's all ya. Sekarang gantian saya mengasih hadiah untuk 99 Hijab Stories. Barakallah. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih. Akhirnya saya ketemu sama. Iya, ketemu juga. Udah dari lama tuker-tukeran buku gitu, baru sekarang. Mas Pepeng, terima kasih banyak Mbak Tami untuk waktunya. Kita semua very happy bisa silaturahim ke sini. Amin. Ditunggu setiap saat. Oh, ditunggu. Ya, baik tentu. Nanti saya bawa istri saya nanti ke sini. Iya. Oke, pemirsa, itulah Hijab Stories episode bersama Mbak Tami dan juga Mas Pepeng. Tetap selalu menonton Hijab Stories setiap hari Minggu jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.